Penasehat Dharma Wanita Persatuan Pesisir Barat, Septi Istiqlal, membuka sosialisasi cerdas dan santun dalam berinternet dan bermedia sosial yang diikuti oleh pelajar perwakilan Sekolah Menengah Pertama se-Pesisir Barat bertempat di Sekretariat Tim Penggerak PKK Pesisir Barat pada Kamis 19 Oktober 2023. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Penasehat 2 DWP Pesisir Barat, Yulnawati Zulkoini, Ketua DWP Pesisir Barat, Li Astuti John Edward, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat, narasumber dari Dinas Kominfotiksan Pesisir Barat, Kepala Sekolah, serta guru pendamping. Dalam laporan Ketua DWP Pesisir Barat, Li Astuti John Edward, menerangkan bahwa digelarnya kegiatan tersebut berawal dari kesadaran DWP Pesisir Barat sebagai kaum ibu terhadap maraknya dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yaitu internet dan media sosial. Karenanya, Ketua DWP Pesisir Barat mengajak semua pihak untuk menjadi pengguna internet dan media sosial yang cerdas dan santun dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, memperkaya pengetahuan, membangun hubungan yang baik dan berkontribusi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan harapannya semua pihak menjadikan keluarga sebagai garda terdepan untuk memantau aktivitas internet dan media sosial putra-putrinya dengan tujuan meminimalkan bahkan mengeliminasi dampak negatif tersebut. Pada hari yang cukup cerah ini kita diberi kesempatan, diberi kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara ini, yaitu sosialisasi cerdas dan santun dalam berinternet dan bermedia sosial. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Penasehat 1 atau Ibu Bupati Kabupaten Pesisir Barat dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat serta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo serta yang lainnya yang telah berkenan meninggalkan segala aktivitasnya untuk hadir di tengah-tengah kita menghadiri acara ini. Sementara itu, Penasehat DWP Pesisir Barat, Septi Istiqlal dalam sambutannya mengatakan, saat ini tantangan di ruang digital semakin besar, berbagai macam konten negatif terus bermunculan. Dampak kejahatan dan pelanggaran etika di ruang digital terus meningkat. Berita hoaks, penipuan daring, perjudian, cyberbullying, dan ujaran kebencian perlu terus diwaspadai karena merupakan konten-konten yang merusak dan membawa keburukan bagi anak-anak. Pihaknya sendiri mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh DWP Pesisir Barat tersebut. Ia menilai sosialisasi tentang pentingnya cerdas dan santun dalam berinternet dan bermedia sosial sangat tepat dilakukan, di mana pengaruh kemajuan teknologi informasi berupa internet dan media sosial tidak terbendung lagi. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif dengan membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Sebagai orang tua dituntut untuk mampu meningkatkan kecakapan atau literasi digital semua pihak agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik. Septi Istiqlal juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menggandeng para kepala sekolah dan para guru untuk bisa memberikan edukasi kepada para siswa tentang etika berinternet dan bermedia sosial di sekolah masing-masing secara konsisten. Tentunya dalam pelaksanaan edukasi tersebut dapat bekerjasama dengan Dinas Kominfotiksan Pesisir Barat. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan atau literasi digital semua kreatif yang mendidik, menyejukkan, dengan kata lain konten-konten yang cerdas dan santun. Di sini ada Bapak Kominfo kita. Saya kadang-kadang suka ngobrol iseng dengan beliau. Apakah bisa kita itu membatasi atau mungkin ada alat atau ada cara bagaimana agar semua kita bisa memilah-pilah konten-konten yang tidak baik tidak bisa masuk di pesisir barat. Misal Pak, gitu kan, ada kecanggihan, gitu kan, misalkan. Jadi nggak bisa aplikasi iklan atau apa tuh masuk ke dalam handphone kita ini. Tapi nggak
nggak tahu juga caranya bagaimana. Dari Kominfo sana yang kali ya. Jadi, nah berarti Pak Kominfonya yang menyampaikan. Pak Kominfo kalau diundang ke Jakarta, Pak, kami berharap, terutama mungkin untuk konten-konten yang merusak generasi muda, untuk misalnya tutup atau enggak dibatasi, atau bagaimana caranya? Gimana ya caranya? Karena ini luar biasa, dia betul-betul menggurita. Orang tuanya enggak, orang tuanya hanya berharap kepada ibu gurunya saja, enggak bisa. Harus bareng-bareng. Ibu guru tugasnya di sekolah, tapi anak-anak lebih banyak di rumah. Artinya kita juga harus menggandeng wali murid untuk sama-sama bermedsos secara cerdas dan baik. 23 juta orang pengguna internet atau 77% dalam total populasi penduduk Indonesia per Januari 2023. 167 juta orang menggunakan media sosial atau 78% dari pengguna internet per Januari 2023. Bijak menggunakan media sosial ini juga berbagai bentuk opini, media, gambar, artikel, dan lokasi, serta kebebasan berekspresi. Di sini ada dampak positif dan negatifnya. Menggunakan media sosial pasti sudah ada dampak positif dan negatifnya. Kita nanti akan ulas apa itu dampak positif dan negatif buat pengguna media sosial. Pengguna media sosial Indonesia ini yang tertinggi WhatsApp 91%. Generasi milenial yang berkarakter. Itu kami. Bijak dalam bermedsos. Dari pesisir barat, tim Diskominfotiksan melaporkan.